Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Qadiri karim. La in syakartum wa azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang di lokasi pertama di Granting Baru 4B Kecamatan Simokerto Surabaya, yaitu penerimanya Bapak Arif Haryanto. Kemudian yang lokasi kedua yaitu di Jambangan Gang 2 16A Kecamatan Jambangan Surabaya. Penerimanya yang diminta Bapak II dan Bapak Rianto. Ada doa pembuka, yang kedua doa Persatuan Indonesia Yatumul Alal Jamaah, kemudian syair sumber nikmat kemerdekaan bangsa Indonesia dan berdirinya NKRI, kemudian sumpah jati diri bangsa dan teks proklamasi. Selanjutnya sambutan panitia, sosialisasi materi, kemudian sambutan pemerintah dari pihak pemerintah setempat. Yang terakhir adalah tanya jawab serta penandatanganan kebersamaan penggunaan istilah kemerdekaan Indonesia. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita menginjak acara yang kedua, yaitu doa pembuka. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhan, air sumber kemerdekaan. Yang bertugas Bapak Surip, monggo. Air sumber kemerdekaan bangsa Indonesia dan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia secara bersama-sama. Kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kamu lupa, jangan kamu lengah atas berkat rahmat Allah Maha Kuasa. Jangan kamu lupa, jangan kamu lengah atas berkat rahmat Allah Maha Esa. Dengan berkat rahmat Allah Maha Esa, berdirilah negara Republik Indonesia. Jangan kamu lupa, jangan kamu lengah atas berkat rahmat Allah Maha Pemurah. Dengan berkat rahmat Allah Maha Pemurah, kita wajib syukur akanlah nikmatnya. Dengan berkat rahmat Allah Maha Pemurah, kita wajib syukur akanlah nikmatnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuki acara berikutnya, yaitu pembacaan sumpah jati diri bangsa. Pada yang bertugas dipersilakan. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, sumpah jati diri bangsa. Sumpah jati diri bangsa. Kami, warga negara Indonesia bersumpah. Kami, warga negara Indonesia bersumpah
tidak akan meninggalkan jati diri bangsa Indonesia tidak akan meninggalkan jati diri bangsa Indonesia dimanapun kami berada. dimanapun kami berada. 2. Tidak akan meninggalkan jati diri bangsa Indonesia 2. Tidak akan meninggalkan jati diri bangsa Indonesia kapan saja dalam keadaan apa saja. kapan saja dalam keadaan apa saja. 3. Tidak akan meninggalkan jati diri bangsa Indonesia 3. Tidak akan meninggalkan jati diri bangsa Indonesia apapun resikonya. apapun resikonya. Lanjut dengan pembacaan proklamasi secara bergantian. Proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan, Hal-hal yang mengenai pemindahan, kekuasaan, dan lain-lain kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus Jakarta 17 Agustus 1945 1945 atas nama bangsa Indonesia atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta. Pada hadirin dipersilakan duduk kembali. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Memasuki agenda atau acara berikutnya, yaitu sambutan dari panitia dari Fosbos barangkali ada. Iya, pada beliaunya dari Fosbos Kota Surabaya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Keluarga di Kota Surabaya. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, sebelum kita mulai kami mengucapkan selamat datang teman-teman perwakilan Polsek Jambangan dari Koramil Jambangan. Matur suwun pangapunten undangannya masih tidak ada, Pak. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang berbahagia, marilah dalam kesempatan ini kita mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan seluruh nikmat kepada kita semua, sehingga dalam kesempatan malam hari ini kita diberi kesempatan untuk bersilaturahmi dengan tema kebangsaan. Yang kedua kalinya ucapan syukur alhamdulillahirrahmanirrahim kita aturkan ke junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Yang ketiga kalinya ucapan syukur alhamdulillahirrahmanirrahim kita aturkan dumateng Mursyid Thariqah Siddiqiyah Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mukti yang telah membimbing seluruh murid-murid Siddiqiyah untuk senantiasa mensyukuri segala nikmat yang kita terima sebagai bangsa Indonesia maupun sebagai manusia. Mengucapkan terima kasih atas kunjungan dari tim Pijatbang Jatim yang telah mengawali wilayah acara ini awal ya, ke-12 kali ya. Untuk yang Surabaya baru pertama ini, ke-12. Nah, yang terkait dengan ini rumah syukur, bukan maksudnya terkait dengan rumah syukur ini baru kami. Ya, baru Pak. Ya, jadi karena ini memang kita akan mendekati
bulan kemerdekaan bangsa Indonesia bulan Agustus, sebagaimana dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya dari organisasi Hilal Berkatul Rahmatullah Sidikiyah itu melaksanakan program pembangunan rumah syukur kemerdekaan Indonesia layak huni Sidikiyah yang tahun ini serentak dilaksanakan di seluruh provinsi yang ada di Indonesia dengan jumlah data sementara 135 unit. 135 unit tersebar di seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah pada tahun ini Surabaya melaksanakan pembangunan sebanyak 3 unit. 2 unit ada di Kecamatan Jambangan dan 1 unit di Kecamatan Simokerto. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih, mudah-mudahan kedepannya nanti acara ini bisa dilaksanakan secara konsisten, berkesinambungan. Karena memang penting bagi kita semua untuk bisa memahami kenapa program rumah syukur ini dikaitkan dengan nikmat kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi sebagai warga negara Indonesia dan sebagai generasi yang menikmati kemerdekaan bangsa Indonesia ini seharusnya mensyukuri, karena kemerdekaan ini adalah satu nikmat besar. Apabila tidak ada kemerdekaan, ya tentunya kita sebagai bangsa tidak akan bisa mengamalkan seluruh keyakinan kita, seluruh budaya kita, tradisi-tradisi kita. Dengan adanya kemerdekaan bangsa Indonesia ini wajib kita syukuri. Lain sakatum la azidanakum walain kafartum inna adzabi lasyadid. Dan bentuk syukur yang dilaksanakan oleh organisasi Hilal Berkatul Rahmatullah Sidikiyah itu adalah dengan membangun rumah syukur yang diberikan kepada masyarakat atau rakyat Indonesia yang kondisi rumahnya tidak layak huni. Jadi ini adalah bentuk syukur kita yang nyata dalam rangka mengisi kemerdekaan diberikan kepada rakyat Indonesia atau masyarakat yang kondisi rumahnya tidak layak huni, dibongkar, dibangun lagi menjadi rumah yang layak huni. Tentunya ini membutuhkan satu pengorganisasian, baik itu dana, baik itu relawan. Untuk itulah maka di setiap kota itu berdiri perwakilan Dibra daerah. Tujuannya agar program yang mulia ini bisa dilaksanakan secara istiqomah dan lestari. Tak lupa pula kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pejabat pemerintah, baik sipil maupun militer, yang telah mendukung terlaksananya program pembangunan rumah syukur di kota Surabaya, khususnya di Kecamatan Jambangan dan Simokerto. Bagaimanapun juga kelancaran pembangunan ini memerlukan satu dukungan berbagai pihak, baik masyarakat setempat maupun pemerintah daerah, sehingga dalam pelaksanaannya dari awal hingga nanti serah terima itu bisa terlaksana dengan baik. Dan pembangunan rumah syukur ini diawali di tanggal 22 Juni dan diserahkan pada tanggal 17 Agustus setiap tahun, sekaligus memperingati Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia 17 Agustus 1945 dan mensyukuri nikmat berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia tanggal 18 Agustus. Karena Indonesia ini mempunyai dua nikmat besar, yaitu nikmat kemerdekaan bangsa Indonesia dan nikmat berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan hanya Indonesia ini yang mempunyai
proses kemerdekaan dan berdirinya negara itu hanya perlu waktu 1 hari. Di Malaysia itu perlu waktu 10 tahun. Merdeka sampai berdiri negara itu 10 tahun. Di India itu lebih dari 2 tahun. Cuman Indonesia yang cukup 1 hari. 17 Agustus proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia, 18 Agustus sudah berdiri negara kesatuan. Ini adalah nikmat besar. Untuk itu, sebagaimana tuntunan dari Mursyid Thariqah Siddiqiyah, Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mukti, agar organisasi Dibra Hilal Berkat Rahmat Allah Siddiqiyah melaksanakan program pembangunan rumah syukur kemerdekaan Indonesia Layahuni Siddiqiyah dalam rangka mensyukuri nikmat kemerdekaan bangsa Indonesia dan berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia. Kami selaku panitia sebagai akhir dari sambutan kami, mohon maaf apabila dalam persiapan acara silaturahmi ini terdapat banyak kekurangan, khususnya dumateng Bapak dari Polsek dan dari Koramil yang karena memang keterbatasan waktu dan persiapan penyampaian undangannya mendadak gitu Pak ya. Dan alhamdulillah kami merasa sangat terhormat sudah dihadiri perwakilan dari Polsek dan dari Koramil Jambangan. Dumateng tim Jatbang Jatim, kami juga mohon maaf apabila ada sarana penyambutan maupun pelaksanaan acara ini yang kurang berkenan. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada acara malam hari ini adalah memang bincang santai ya. Jadi tidak serius-serius amat gitu. Kita santai-santai saja sambil minum kopi dan lain sebagainya itu. Pada intinya pada malam hari ini kehadiran kami di sini perkumpulan instruktur penggiat jati diri bangsa wilayah Jawa Timur ini dalam rangkanya ini mensyukuri 81 tahun kemerdekaan bangsa Indonesia dan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi intinya itu Bapak. Jadi intinya adalah syukur. Tapi kehadiran kami di sini adalah sebagai mohon izin untuk memberikan edukasi sebagai tugas instruktur pegiat jati diri bangsa perihal tema kemerdekaan kita yang sudah 81 tahun ini. Oke, kita langsung memasuki acara yang inti, yaitu sosialisasi materi dari Bapak Instruktur Penggiat Jati Diri Bangsa, Bapak Abdul Munib. Langsung Bapak Abdul Munib dipersilakan. Dalam waktu kurang lebih, kalau bisa setengah jam selesai kalau bisa. Nanti kalau ada yang belum paham, masih tanya-tanya ya boleh. Kami akan menyampaikan beberapa hal. Makanya tadi disebutkan MC, jadi kita bukan seminar bincang santai. Santai mawar, sambil ngopi bareng di sini. Bapak Ibu, sebelum kami menyampaikan beberapa materi, perlu kami perkenalan dulu. Kalau tidak kenal kan tidak saya, katanya begitu. Nama saya Rubut. Apa dikenal namanya? Panjenengan. Nama saya Abdul Munif.
Kalau secara tertulisnya, baik di KTP maupun semua ijazah yang saya miliki itu ABD, titik Munif. Ya, boleh dipanggil Pak Munif, boleh Pak ABD ya boleh. Kami dari PIP Jatbang, nanti saya terangkan, kami hadir ke sini dalam tim. Saya perkenalkan satu persatu. Tim kami yang nomor 1, ya menikah Bapak Udang Lesyanto, pun ditiangi. Pak Udang Lesyanto, mungkin ini kok aneh ya, nanti aja. Udang kok aneh. Beliau ini ketua PIP Jatbang Provinsi Jawa Timur. Tim kami berikutnya, di sebelahnya itu Pak Nurul Huda, pun ditiangi. Pak Nurul Huda. Kalau Pak Udang ini dari Mojokerto, Pak Nurul Huda ini dari Jombang. Kemudian berikutnya ini sekalian, ini suami istri. Pak Surip beserta istri, ini dari Jombang. Kemudian Pak Sudarto, tunggu di tiang. Halo. Ini tidak mau tulisan pers. Ini orang Surabaya. Pun kenal kabeh yang berikut. Orang Surabaya. Kami dari PIP Jatbang, kenapa kok bisa hadir di sini? Di sini ada pembangunan rumah syukur. Kalau nyuwun izin berdiri nggih. Kok ketok enak ngene lho. Riku nggih nek nunggu niku. Mulane macak ngeten yo sak lengen di syuting barang di foto. Ngono arep tak ganteng ngeten lho karo kula wae. Bapak Ibu, di bulan-bulan seperti ini, sebelum kalau ngomong, ini kalau tak anu dia, jadi tak naruh masukkan dia. Di bulan-bulan seperti ini, rakyat Indonesia seluruhnya banyak yang memperingati, mensyukuri kemerdekaan bangsa Indonesia. Ada yang berupa lomba-lomba segala macam, ini gue saya. Ada yang mengadakan dengan cara karnaval, yang penting nanggap dangdut, nopo maliki kata. Semuanya boleh sonoret loh. Surabaya enggak tak sonoret. Nah, itu semuanya baik. Tapi ada salah satu kelompok masyarakat yang tergabung di dalam Thariqah Siddiqiyah. Ini yang menarik. Di Siddiqiyah itu banyak organisasinya. Ini loh bangun rumah. Jadi cara memperingatinya itu dengan cara mempersembahkan rumah syukur se-Indonesia pisan. Orang kok jambangan tok ya. Nah tadi disampaikan Pak Soleh, untuk tahun ini Siddiqiyah bangun itu sebanyak 135 unit. Ini kira enten tambahin malah bisa mendekati 140. Itu data sementara 135 unit. Ini kok omah kabeh, Pak. Senes berkupon ini. Itu se-Indonesia. Nah, itu dipersembahkan untuk siapa? Opo ya wong Siddiqiyah tok. Boten, apa orang Islam saja tidak. Semua bangsa Indonesia yang rumahnya belum layak atau tidak layak. Apapun agamanya, apapun sukunya. Tembali mereka Hindu. Di Kediri itu ya Kristen, Buddha. Lah, kalau tahun ini 135 unit, nah selama ini sudah bangun berapa? Siddiqiyah ini yang menarik kami hadir itu ya kepancing niki. Kalau yang kami tahu selama program pembangunan ini kalau tidak salah mulai tahun 2002 sampai sekarang ini sudah bangun sebanyak 3.000. Kalau balani malah 3.000 unit itu kurang lebih. Nah kalau dianggarkan per rumah kurang lebih 100 juta lah pun taman dulu berapa miliar. Nah itu uangnya dari mana? Apa bantuan dari luar negeri atau dari mana? Semuanya itu dari seperti doa tadi, ya Allahi alal jamaah, gotong royong urunan. Itu Pak. Dan sekedar untuk diketahui. Nah dalam mensyukuri kemerdekaan bangsa Indonesia itu yang dibangun oleh warga Siddiqiyah ini, temanya itu mensyukuri nikmat kemerdekaan bangsa Indonesia. Itu yang menjadi kami itu terpancing untuk hadir. Sampai saat ini kami sudah menghadiri di
titik-titik rumah syukur ini di Jawa Timur sudah 12 titik. Pertama kami berkunjung ke Jombang, lanjut Lumajang, Jember, Banyuwangi, Probolinggo, terus Nganjuk, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, terus kemarin Sampang, tadi pagi Bangkalan, hari ini di Surabaya. Ini yang ke-12. Kalau di Surabaya memang pertama Pak di sini. Yang kedua enggak, kami hadir satu saja. Pun di kelompokan tadi siji mawon. Nah, itu sekilas tentang rumah syukur. Jadi ada kata-kata untuk mensyukuri nikmat kemerdekaan bangsa. Gitu. Sehingga kami terpancing. Nanti insya Allah kami terangkan. Kemudian acara ini tidak dikemas seperti seminar tanah pembuatan, makanya disebut bincang santai. Tapi ya santai temen, tidak usah sempaneng Surabaya. Bahasanya pada karo Jombang rada kasar-kasar bebek. Dan kan halus itu lagi rada kasar nek ngono. Jombang tidak Surabaya, Mojokerto padha ae. Tadi disebutkan ya kami dari PIP Jatbang. Oh, posisi PIP Jatbang. Ada yang sudah dengar atau sama sekali belum pernah mendengar di antara yang hadir nih? Atau baru kali ini? Oh, ini grup dangdutan tapi ya kok PIP Jatbang ini apa? Nah, niku ya. PIP Jatbang niku singkatan. Nah, niku tasih ketinggalan tulisan. Perkumpulan Penggiat Jati Diri Bangsa. Perkumpulan Penggiat Jati Diri Bangsa, disingkat PIP Jatbang. Nah, yang mendirikan PIP Jatbang niku sinten? Yang mendirikan organisasi ini adalah organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia, PCTA Indonesia itu, dan ORSID dan organisasi Sidikiyah. Itu yang mendirikan berdasarkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, organisasi. Pun saking mriki pun anu nggih, paham. Terus organisasi ini kapan berdiri? Sesuai yang terdaftar di pemerintah. Organisasi ini sudah terdaftar di Kemenkumham RI, yaitu sudah ber-SK nomor sekian, tanggalnya ini 19 September tahun 2023. Saya ulangi lagi, yang mendirikan ini PCTA Indonesia dan organisasi Sidikiyah. Makanya logonya kok podo karo PCTA nggih. Serupa tapi tak sama. Merah putih, tanda pulau-pulau itu sama, tapi tulisannya beda. Mirip. Soalnya yang di dalamnya orangnya ya banyak orang ORSID dan orang PCTA. Kan genah ya. Bahasanya podo kan. Nah, di dalam struktur organisasi PIP Jatbang ini, kalau kantor pusatnya itu di Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat. Ketua umumnya itu bernama Dr. Widiningsih, MPD, seorang ibu. Di antara struktur kepengurusan di dalam PIP Jatbang Pusat ini adalah seorang polisi. Begini. Kalau tak sudah melalat ini. Ini penjelasan. Anak diadab, anak tindak. Di antara struktur, salah satu struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat PIP Jatbang niku ada namanya Ketua Dewan Pakar PIP Jatbang Pusat, yaitu Bapak Irjen Polisi Langgeng Purnomo, SIKMH. Ada yang pernah dengar nama beliau? Pak Langgeng terkenal dan Mabes Polri. Terkenal. Sekarang beliau jabatannya apa? Sebagai perancang peraturan kepolisian utama tingkat 1 Divkum Polri. Ini sama foto kena temen tak ketika lucu. Yaitu PIP Jatbang. Lanjut Pak Udang. Kak sah dawa pun jam pinten dene. Sekarang jam 09.00 sih.
Jam 7.60. Nah, maupun kalau kenalan, jeneng kula niki ABD. Riyen kula tasik nggak ada SK bayaran kula nggih ndamel jeneng niki. Mboten Abdul ABD niku sing arep bayar. Yen sakniki kula masuk kelompok pangsiunan. Sanes Pang Surabaya ten perapatan ngene kan mboten. Lanjut Pak Udang. Pak Soleh ini pun kenal kalau pun lawas dia. Nah, seperti halnya kalau kita naik kendaraan bermotor, Pak, itu punya SIM kan, SIM A, SIM B, SIM C, dan seterusnya. Kami sebagai para instruktur itu juga punya SIM, namanya sertifikat. Sertifikat kami sebagai instruktur itu dikeluarkan oleh negara. Dalam hal ini yang mengeluarkan ini BNSP. Apa itu BNSP? Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Itu BNSP. Enten fotonya, enten stempelnya. Yang mengeluarkan ini BNSP. Ini berlaku di seluruh Indonesia. Niki SIM kula, keliling ngeten niki enggak ada SIM. Nek SIM A SIM C mboten niki damel Pak. Kendaraan bermotor. Lanjut Pak Udang. Pada kesempatan malam hari ini Bapak Ibu, kami akan memberikan sedikit mungkin bermanfaat nih. Sifatnya juga kami belajar. Nanti ketika di tengah-tengah ada yang keliru gitu, dengan eling nawu itu keliru, bener ngene ngoten. Kode mawon kan belajar. Barangkali ini ada yang salah. Jadi nanti saya akan menerangkan secara singkat yang pernah dialami Indonesia, yaitu ada masa kerajaan, masa penjajahan, masa kemerdekaan, masa berdirinya NKRI. Lanjut. Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui bersama, dulu sebelum masa penjajahan, Nusantara ini kan belum Indonesia. Nusantara ini sudah banyak kerajaan di sini. Seperti contoh, pada tahun 500 nih, sampai masanya nih, itu ada namanya Kerajaan Kutai, itu di Kalimantan. Ada juga namanya Kerajaan Tarumanegara, ini tahun 395 sampai 434. Kerajaan Kalingga tahun 674 sampai sekian. Betul kalau cocok kabeh sowan kok. Tak boleh-boleh. Nah, tahun-tahun ini Indonesia ini sudah pernah mengalami masa kejayaan. Kerajaan Tarumanegara ini tahun 395. Kerajaan Kalingga ini tahun 674. Coba kalau kita bandingkan sekarang. Dibandingkan contoh ya, negara Arab. Contoh. Tahun sakmenten iki waktu Kanjeng Nabi Muhammad lahir tahun pinten nggih? Nabi Muhammad lahir wonten sing semerap 571. Di sini kita. Ini juga masih masa-masa itu Kanjeng Nabi. Di sini sudah ada kerajaan-kerajaan sudah ada, tapi di sana disebut zaman apa nih waktu itu? Zaman jahiliyah. Betul bangga dah menjadi bangsa Indonesia. Tahun sakmenten iki lho. Temriki pun peradaban pun maju. Tapi ini sebelum penjajahan. Ya penak to. Cepet mawon. Niki mboten perlu diwaca kabeh. Enten kerajaan Singosari, Mojopahit, kabeh nggih paham ngerti. Enten kerajaan Sriwijaya. Bahkan kerajaan Sriwijaya itu dulu wilayahnya itu loh sampai Sri Lanka. Ini kelihatan gambar petan koni sore India nih loh. Itu masuk wilayah kerajaan Sriwijaya. Ya, sebelum Majapahit. Betul. Pun ini dipelajari malih mawon, gak usah diwaca kakek. Lanjut. Pun itu ceritanya masa kerajaan. Saat ini ganti ceritanya. Saat ini nerangkan masa penjajahan. Setelah masa kerajaan, niku lek ditulis kabeh kan kok watak kerajaan niku. Indonesia niki Bapak Ibu pernah dijajah. Sing jajah niku sinten mawon? Paling sing jenengan Sumerapi kali umum paling Londo, Belanda kali Jepang niku tok paling. Faktanya tidak demikian.
Yang pernah menjajah Indonesia itu nomor 1 Portugis, sampai terakhir ke timur-timur nih loh, Portugis gak boleh-boleh nih. Itu terjadi pada tahun 1509. Ini sudah masuk melalui Selat Malaka. Baru tahun 1511 baru nyerang Selat Malaka. Itu dimulainya penjajahan. Mantan Portugis, Spanyol juga pernah, Prancis, Inggris, Belanda, sing sampean dulu paling ini dok, Jepang. Nah, pada umumnya kados sing kula trimo ten sekolahan biyen nggih, zaman kula sekolah sik nom biyen. Kita dijajah niku terose lho, niku nek sejarah ten umum, terose 350 tahun terose. Itu umum. Padahal faktanya ya mulai Portugis sampai Jepang nih, kita ini dijajah 434 tahun. Bayuh, pirang turunan ini kena. Buatan 350. Nah, sing dhuwur niki masalah, bukan penjajah ini. 434 tahun. Kalau umur manusia bangsa Indonesia ini sudah tapi 70 lah, ini sudah berapa generasi nih? Itu nenek moyang kita saat itu. Nah, salah satu contoh potret masa-masa penjajahan, ini salah satu potret seperti ini. Ini masa kerja paksa, kenapa jenis ini Romusa mengalami seperti ini. Ada juga foto yang lain, fotonya juga tidak banyak, tidak kesuwen. Ada juga yang seperti ini masa-masa penjajahan, cari makan sulit, kerja paksa. Jangan-jangan niki rumiyin nenek moyang kita, bisa jadi juga orang Surabaya, ya orang Jombang barang itu nenek moyang kita. Kayak ngeten iki golek pangan sulit. Nah niki enten foto malih. Sing dhuwur niki ditandu dipekul, yang bawah ini niki kira-kira bangsa pundi ngeten iki. Masuk bangsa mereka, Eropa mereka. Kira-kira nih, ini bangsa pundi nih. Ini bangsa Indonesia. Diperlakukan seperti ini kayak budak. Nah, maka pada saat itu oleh penjajah, bangsa pribumi waktu itu disebut bangsa inlander. Apa itu inlander? Inlander itu sebutan penghinaan. Bangsa Indonesia itu disebut inlander atau bangsa yang martabatnya sangat rendah, yang tidak layak untuk dihormati, bahkan lebih rendah daripada binatang. Itu inlander. Makanya penjenengan dia anak atau di putu aja dijenengno inlander. Dikira wah jeneng Eropa apik rek inlander bahaya. Niku penghinaan. Betul. Sebutannya seperti itu. Nah, setelah menceritakan masa-masa penjajahan yang diantaranya sifat penjajah itu sifat rakus, sifat ingin menguasai hak-hak orang lain, maka disebutkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar alinea ke-1, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Ini penjajahan itu harus dihapuskan, harus dilenyapkan. Kenapa kok harus dihapuskan? Yang dihapuskan itu penjajahan, ya kan huruf AN yang belakangnya. Penjajahan bukan penjajah. Penjajah kali penjajahan itu beda. Contoh ya petani kali pertanian itu beda, pedagang kali perdagangan itu beda, pembicara kali pembicaraan ya beda. Jadi penjajah itu orang, kalau penjajahan itu sifat, yang dihapus itu sifat penjajahan. Sifat apa? Sifat rakus, bahasa Arab itu toma, ingin menguasai hak-hak orang lain, ingin merampas hak-hak orang lain, itu yang dihapus. Ulang moro-moro pedok turis Belanda anak ini dipatah ini boten asal, itu manusia ini boten. Yang dihapuskan itu sifat penjajahannya. Jadi bunyinya Undang-Undang Dasar
penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Oke, lanjut Pak Udang. Diringkes mawon, nak nyeritakno penjajahan suwe. Jadi pada saat masa penjajahan itu ada peristiwa namanya Kongres Pemuda. Cek gelis ceritanya ya. Kongres Pemuda itu peristiwanya terjadi pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Yang peristiwa itu dikenal dengan peristiwa Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu kumpulnya para wakil-wakil pemuda saat itu. Betapa sulitnya nggih waktu niku HP mboten enten. Wifi mboten wonten, internet tidak ada. Bisa kumpul, bisa bersatu, menyatukan tekad. Akhirnya terjadilah kesepakatan satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Nah, di saat Sumpah Pemuda ini mulai dinyanyikannya lagu kebangsaan Indonesia Raya yang pertama kali di saat ini. Padahal ini kalau dihitung kemerdekaan bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 40 ini masih lama. Ini udah tahun 1928. Merdekanya tanggal 17 Agustus 45. Kurang berapa tahun ini? Kurang 17 tahun. Pemudanya sudah kompak, bersatu, bertekad ingin merdeka. Kurang 17 tahun. Di saat inilah lahirnya lagu kebangsaan Indonesia Raya. Lahirnya tanggal ini. Nah, selanjutnya seperti kita ketahui bersama pada umumnya, kula panjenengan mendengarkan lagu Indonesia Raya itu rata-rata satu stansa. Tapi yang asli Indonesia Raya itu 3 stansa. Nah, apakah boleh satu stansa? Boleh. 3 stansa apakah boleh? Boleh, ini yang lengkap. Aturannya apa? Aturannya yaitu di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 61. Saat ini lagi tarik ten Google enten. Undang-Undang Nomor 24 2009 Pasal 61 dengan cari ada. Ini dasarnya. Pramilo tadi Indonesia Raya tidak dinyanyikan di depan, sengaja diterangkan riyen. Baru setelah paham, saat ini monggo sareng-sareng menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi siapakan riyen kali Pak Operator. Hadirin semua dipersilahkan untuk berdiri. Kita nyanyi bersama-sama. Ada yang bisa jadi dirijen? Enggak, saya siap. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia tanah pusaka, pusaka kita semuanya.
marilah kita berdoa, Indonesia bahagia. Syukurlah jiwanya, bangsanya, rakyatnya, semuanya. Sadarlah hatinya, sadarlah budinya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Di sanalah aku berdiri, menjaga ibu sejati. Indonesia tanah berseri, tanah yang aku sayangi. Marilah kita berjanji, Indonesia abadi. Selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya, pulaunya, lautnya, semuanya. Majulah negerinya, majulah pandunya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Oh iya,